Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pricira Cindy Lesanaku, NPM 1214201190213. Saya merupakan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan kelas F. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nebulisasi pada anak. Definisi nebulisasi. Nebulisasi merupakan proses pemasukan obat dalam bentuk cairan atau dalam bentuk uap ke saluran pernapasan. Untuk melakukan nebulisasi pada anak, dapat menggunakan alat nebuliser. Jadi, alat nebuliser merupakan alat untuk mengubah obat ke dalam bentuk cairan atau bentuk uap untuk dimasukkan ke dalam paru-paru. Alat medis ini biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit pernapasan pada anak seperti asma dan infeksi saluran pernapasan. Tujuan nebuliser pada anak. Jadi menurut Purmagiawati tahun 2000, tujuannya yaitu relaksasi dari spasme bronkial, mengencerkan sekret, melancarkan jalan napas, dan melembabkan saluran pernapasan pada anak. Indikasi nebuliser pada anak. Yang pertama, anak dengan penyakit saluran pernapasan bagian atas, akut maupun kronis. Yang kedua, penyakit saluran pernapasan bagian bawah, akut maupun kronis. Dan yang ketiga, anak dengan gangguan saluran pernapasan alergi. Dan yang keempat, anak dengan sekret berlebihan. SOP atau standar operasional pelaksanaan nebuliser pada anak. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan alat. Alat-alat yang akan disiapkan yang pertama, sarung tangan bersih. Yang kedua, 1 set mesin nebulator lengkap. Yang ketiga, obat nebuliser. Yang keempat, Aquades, spuit, tisu, catatan atau dokumentasi medis. Setelah alat sudah dipersiapkan, selanjutnya ada pada prosedur pelaksanaan nebuliser pada anak. Yang pertama, perawat akan meminta persetujuan dari orang tua karena anak masih kecil dan belum bisa untuk mengambil keputusan. Untuk itu, keputusan akan diambil oleh orang tuanya. Selanjutnya, perawat menanyakan kepada orang tua pasien apakah orang tua bersedia untuk dilakukan nebuliser pada anaknya. Setelah perawat mendapat persetujuan dari orang tua untuk melakukan tindakan nebuliser pada anaknya, selanjutnya perawat dapat melakukan tindakan. Sebelumnya, perawat diharuskan untuk mencuci tangan 6 langkah yang baik dan benar. Setelah perawat selesai mencuci tangan 6 langkah, selanjutnya perawat harus menggunakan sarung tangan steril. Dan yang berikut, perawat harus memposisikan anak sebaik mungkin. Dan yang berikut juga, perawat harus mengecek apakah fungsi dari alat tersebut. Dan yang berikut, perawat harus mengecek apakah fungsi dari alat tersebut. Apakah alatnya berfungsi dengan baik? Kemudian yang berikut, masukkan obat nebuliser yang sudah disiapkan dan langsung ditaruh di dalam wadah obat. Kemudian atur dosis obat sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang berikut, hubungkan selang penyambung kompresor. Dan yang berikut, hubungkan selang penyambung kompresor dan wadah nebuliser. Lalu, pasang corong mulut atau masker ke nebuliser.
Dan yang berikut juga, nyalakan mesin nebulizer. Bila mesin berfungsi, ditandai dengan uap yang berisi obat akan keluar. Dan yang berikut, letakkan corong mulut atau masker ke mulut anak. Setelah perawat selesai melakukan tindakan nebulisasi pada anak, selanjutnya perawat harus mendokumentasikan hasil dari tindakan perawat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pencarian jurnal yang berkaitan dengan pemberian nebulizer pada anak. Judul jurnal dan nama penulis jurnal. Yang pertama judulnya itu Perbedaan Postural Drainage dan Latihan Batuk Efektif pada Intervensi Nebulizer terhadap Penurunan Frekuensi Batuk pada Asma Bronkiale Anak usia 3-5 tahun. Nama penulis yaitu Herdriani Putri dan Slamet Soemarno. Yang berikut ada pendahuluan jurnal. Pendahuluan dari jurnal ini ialah penyakit paru-paru merupakan suatu masalah kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah asma bronkial. Asma bronkial merupakan penyakit radang atau inflamasi kronik pada paru yang dikarakterisir oleh adanya penyumbatan saluran nafas atau obstruksi yang bersifat reversibel baik secara spontan maupun dengan pengobatan peradangan pada jalan nafas. Di peningkatan respon jalan nafas terhadap berbagai rangsang hyperresponsivitas obstruksi pada saluran nafas bila disebabkan oleh spasm atau konstruksi otot polos bronkus, edema mukosa bronkus, dan sekresi kelenjar bronkus meningkat. Untuk patofisiologi, penyebab pastinya belum jelas, namun diduga akibat dari hiperaksi bronkus dan rangsangan dari luar berupa alergen yang merupakan faktor dari lingkungan. Serangan asma pertama kali menyerang otot bronkus sehingga saluran nafas menjadi spasme. Lalu terjadi hipermia oleh karena adanya peradangan dinding mukosa dari bronkus, produksi mukosa atau lendir yang kental dan lengket meningkat dan bisa menyumbat bronkus sehingga ventilasi alveolus berkurang. Radang saluran pernafasan dan bronkus konstruksi menyebabkan saluran pernafasan menyempit dan sesak nafas, sukar bernafas, dan diikuti dengan suara wheezing atau bunyi yang meniup sewaktu mengeluarkan udara nafas. Nafas kemudian menjadi sulit dan sesak dispens, terutama saat ekspirasi, sehingga nampak penderita bernafas pendek oleh karena saluran menjadi sempit. Kematian pada asma biasanya terjadi karena kegagalan respirasi atau jika pasien meninggal dalam keadaan tenang, maka penyebabnya bisa diduga akibat pemberian obat-obatan yang beraneka ragam, misalnya pemberian obat sedatif, obat penenang dalam jangka waktu lama, atau kortison yang dapat memperberat kondisi pasien. Salah satu intervensi pemberian nebulizer pada anak yaitu jet nebulizer. Nebulizer merupakan suatu alat pengobatan dengan cara pemberian obat-obatan dengan penghirupan. Setelah obat-obatan tersebut tertilator, blender with volume modul atau menggunakan tiup yang kecil ke dalam nebulizer pasien. Untuk indikasi nebulizer pada jurnal ini yang pertama, penyakit saluran pernafasan bagian atas akut maupun kronis seperti rhinoparingitis siska, laringitis sika, akut ringpangiritis, alergi ritis, dan sinusitis. Yang kedua, penyakit saluran pernafasan bagian bawah akut maupun kronis seperti bronkitis, bronkopneumonia, bronkial asma, dan atelektasis, penyakit-penyakit jaringan paru untuk memperbaiki ventilasi seperti emfisema. Yang ketiga juga gangguan saluran nafas alergi, dan yang keempat bayi-bayi dengan sekret yang berlebihan. Untuk metode penelitian ini dilakukan di RSIH Humana Prima selama periode Februari dan Maret 2012 terhadap anak usia 3-5 tahun yang dipilih berdasar kriteria proporsive sampling dengan pre-post test research design. Kriteria inklusi yang pertama, pasien anak laki-laki dan perempuan dengan asma bronkiale berusia 3-5 tahun
Yang kedua, pasien yang bersedia ikut dalam penelitian sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga, pasien yang memenuhi kriteria hasil pemeriksaan yang menunjukkan penegakan diagnosa asma bronkiale. Dan yang keempat, pasien bersedia menjadi sampel penelitian. Kriteria eksklusinya adalah yang pertama, kondisi batuk pilek yang dialami anak tergolong berat atau disertai demam. Yang kedua, anak yang mengalami sesak parah. Dan yang ketiga, anak baru saja menghabiskan makannya karena dapat mengakibatkan muntah. Subjek yang memenuhi kriteria lalu menjalani terapi uap dengan menggunakan nebulizer dengan cara pasien duduk tegak dan rileks, nafas tenang, dan pasien dengan tarik nafas melalui mulut, tahan nafas, lalu keluarkan melalui hidung. Masker digunakan untuk anak kecil yang belum kooperatif. Waktu kurang lebih dari 15-20 menit. Jika ada bronkial obstruksi pertama-tama, dapat diberikan terlebih dahulu bronkodilator. Pretreatment inhalasi. Sekret jangan ditelan atau ditekuk pasien. Gunakan tempat sputum dengan tisu. Perhatikan tanda-tanda tak biasa seperti pertusis cyanosis dan lain-lain. Kemudian dilakukan postural drainage, yaitu suatu bentuk pengaturan posisi pasien untuk membantu pengalihan mukus sehingga mukus akan berpindah dari segmen kecil ke segmen besar dengan bantuan gravitasi dan akan memudahkan mukus diekspektorasikan dengan bantuan batuk. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana pasien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara. Hasil dari penelitian jurnal ini ialah, berdasarkan hasil uji statistik di atas, maka pada akhir penelitian dapat disimpulkan 1. Intervensi nebulizer dan postural drainage memberikan efek bermakna terhadap pengurangan frekuensi batuk yang sangat bermakna pada asma bronkiale. Yang kedua, intervensi nebulizer dan batuk efektif memberikan efektif terhadap pengurangan frekuensi batuk yang bermakna pada kasus asma bronkiale. Dan yang ketiga, tidak ada beda efek yang bermakna antara pemberian nebulizer dan postural drainage dengan pemberian nebulizer dan batuk efektif terhadap pengurangan frekuensi batuk pada kasus asma bronkiale. Baik semuanya, sekian video tentang nebulisasi pada anak dari saya. Video ini masih sangat jauh dari kata sempurna, tetapi kiranya video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.